Beberapa pendekatan metode in silico inhibitor alami yang telah dilakukan, salah satunya ini Graniol, ya ini yang menunjukkan hasil pengikatan yang lebih baik dibandingkan dengan substrat alami asetilkolin dan stabilitas kompleks protein ligan yang konsisten. Sedangkan untuk leonurin sendiri ini merupakan senyawa alami yang dari tanaman herb leonuri dan terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada bagian cincin aromatic stringent, terus glutamine linker, dan guanidine group. Nah, senyawa ini telah dilakukan modifikasi struktur pada tiga bagian utama tersebut dan telah bisa disintesis yang mana menunjukkan adanya pergantian grup guanidin dan cincin aromatik stringent itu dapat mempengaruhi aktivitas leonurinnya serta modifikasi pada lingkar itu dapat meningkatkan potensi pengikatan efek terapeutik leonurin. Untuk senyawa leonurin sendiri itu telah dilakukan tes pada sistem saraf pusat dengan novel object recognition test dan water mass test pada model tikus yang di model tikus transgenik yang mana terbukti memperbaiki disfungsi kognitif dan peningkatan kognitif serta menunjukkan sifat aktivitas hepatoprotektif. Nah, terkait Alzheimer sendiri itu merupakan penyakit neurodegeneratif progresif yang 82%-nya itu penderita berumur di atas 65 tahun, yang mana penderita itu mengalami kesulitan mengingat, mengenali. Pada umumnya, hipotesis yang sering digunakan itu merupakan hipotesis kolinergik, yakni dengan melakukan inhibisi terhadap enzim asetilkolinesterase yang berfungsi untuk meningkatkan transmisi saraf di antara sinapsis neuron guna memperbaiki gejala Alzheimer. Inhibisi asetilkolinesterase itu diindikasikan bagi pasien dengan Alzheimer tingkat ringan dengan sedang. Sedangkan untuk enzim asetilkolinesterase itu merupakan enzim hidrolase superfamili alfa beta hidrolase yang berperan sebagai terminasi asetilkolin dalam sistem kolinergik. Nah, untuk enzim ini itu terdapat tiga situs aktif. Yang pertama itu catalytic set yang menampung catalytic triad yang bertanggung jawab terhadap pemecahan asetilkolin. Terus yang kedua itu ada anionic set yang berfungsi sebagai mengenali serta menstabilkan subus amonium quaterner baik dari substrat maupun inhibitor. Dan yang ketiga itu dari peripheral anionic set yang berperan krusial sebagai gerbang kontrol yang mengarahkan substrat masuk ke menuju situs aktif. Sedangkan untuk leonurin itu merupakan senyawa golongan alkaloid dan dapat diekstrak dari herb leonuri dan telah tersebar di daerah Jawa dengan nama lokal itu genjeran dan genjeran. Terus untuk senyawa ini itu menunjukkan efek neuroprotektif, antiinflamasi dan antioksidan yang signifikan, serta dia dapat mengaktifasi jalur yang mendukung kelangsungan neurokolinergik, penurunan stres oksidatif dan neuroinflamasi serta terlibat dalam regulasi apoptosis neuron. Dan untuk molekular dinamik, metode in silico yang dirancang untuk memprediksi konformasi serta afinitas pengikatan pada kompleks reseptor. Untuk molekular dinamik itu digunakan untuk mengevaluasi stabilitas struktur protein, fleksibilitas konformasi, serta dinamika interaksi protein ligan yang tidak dapat ditangkap oleh pendekatan molekular docking. Sedangkan untuk ADMET dan Lipinski, ADMET ini digunakan karena kemampuan senyawa untuk diserap secara oral, terdistribusi ke jaringan target, dimetabolisme secara stabil, dan dieliminasi tanpa menimbulkan toksisitas berlebih. Dan untuk aturan Lipinski itu dia parameter-parameter pada aturan Lipinski mempresentasikan ukuran molekul, afinitas terhadap fase lipid, dan kapasitas interaksi polar yang secara kolektif mempengaruhi permeabilitas membran biologis dan kelarutan senyawa. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis penelitian itu senyawa leonurin akan menunjukkan pengikatan terhadap enzim yang lebih poten dan untuk modifikasinya itu nanti akan memberikan pengaruh baik dalam bentuk peningkatan maupun penurunan. Serta leonurin dan turunannya itu akan menunjukkan hasil yang stabil dalam mengikat enzim tiap satuan waktu dengan parameter molekular dinamik. Untuk mencapai hipotesis tersebut, maka dilakukan metode penelitian dengan alat-alat yang digunakan itu adalah perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat lunak sendiri itu molecular docking menggunakan software Lens, untuk molecular dinamik menggunakannya secara struktur, untuk analisis ATME itu menggunakan website PKCSM, dan untuk Protox 3.0 itu digunakan untuk toksisitas. Sedangkan untuk bahan penelitian itu terdiri dari struktur kristal 1AC
CEJ, terus ligan uji terdiri dari leukonurin dan turunannya, terus obat pembanding yakni ada donepezil, rifastigmin, dan galantamin serta takrin yang berubah berupa ligan referensi dari asetilkolinesterase dan substrat alami asetilkolin. Untuk metode penelitian yang pertama kita membuat folder pengujian yang mana setiap ligan uji, baik ligan uji dan pembanding serta substrat alami itu terpisah. Lalu membuat file secara objek untuk dilakukan preparasi protein asetilkolinesterase dan ligan referensi. Setelah melakukan preparasi, dilakukan validasi metode dengan tujuan untuk mendapatkan nilai binding set dan RMSD kurang dari 2 ampere. Nah, setelah 2 Armstrong, sorry. Setelah mendapatkan RMSD 2 Armstrong, dilakukan preparasi baik ligan uji, ligan pembanding, dan substrat alami, lalu dilanjutkan menuju proses docking. Nah, pada proses docking ini menghasilkan nilai skor docking, yang mana nanti nilai skor docking yang terendah atau yang paling berpotensial dilanjutkan ke uji parameter selanjutnya yang berupa analisis residu asam amino melalui visualisasi docking, terus prediksi Admin-Lipinski yang mana prediksi Admin menggunakan website PKCSM dan toksisitas dan Lipinski menggunakan website Lipinski. Untuk simulasi dinamika molekulernya ini menggunakannya secara structure yang mana nanti akan dilakukan running dengan 100 ns dengan output menggunakan MD Analysis MCR dengan format report HTML untuk mendapatkan nilai parameter molekular dinamik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, lanjut ke Wiwin. Pakai bahasa baku ya? Silakan Wiwin. Baik, sebelum saya mulai presentasi saya, Pak, mohon maaf, saya izin menyampaikan pesan dari pembimbing dua saya, beliau Dr. Ibu Holilah, pada hari ini tidak dapat mengikuti acara seminar proposal ini karena sedang menguji di ITS Surabaya. Baik, izin saya mulai. Pada kesempatan hari ini, izin mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul proposal sintesis dan karakterisasi bit nanokomposit berbasis limbah dan kosong kelapa sawit sebagai biosorben metilen biru. Slide yang pertama yaitu latar belakang, di mana peningkatan aktivitas industri tekstil menyebabkan penggunaan zat warna sintesis yang cukup besar. Salah satunya adalah metilen biru. Zat warna yang banyak digunakan dalam proses pewarnaan kain. Namun limbahnya seringkali masih dibuang ke lingkungan dan dapat mencemari badan air seperti sungai. Metilen biru ini bersifat stabil dan sulit terdegradasi secara alami, sehingga jika terakumulasi di perairan dapat berdampak negatif terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Oleh karena itu diperlukan metode pengolahan limbah yang efektif, sederhana, dan ramah lingkungan. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah adsorpsi, karena prosesnya yang relatif mudah dan memiliki efisiensi yang tinggi dalam menurunkan konsentrasi zat warna di dalam air. Namun, penggunaan adsorben dalam bentuk serbuk memiliki kelemahan, yaitu sulit dipisahkan kembali dari air setelah proses adsorpsi. Nah, pada penelitian ini digunakan pendekatan pembuatan adsorben dalam bentuk bit biokomposit yang berasal dari nanoselulosa hasil isolasi limbah tandan kosong kelapa sawit, atau dalam penelitian saya disebut TKKS, yang dikombinasikan dengan silika mesopori dan matriks sodium alginat. Limbah tandan kosong kelapa sawit ini dipilih karena ketersediaannya yang melimpah dan memiliki kandungan selulosa yang tinggi. Dengan mengombinasikan nanoselulosa, silika mesopori, dan dengan bentuk bit, diharapkan diperoleh adsorben yang memiliki luas permukaan tinggi, stabil, serta mekanik mudah dipisahkan dari air, serta efektif dalam mengabsorpsi metilen biru dari limbah cair. Dari penelitian saya terkait dengan batasan masalahnya, yang pertama yaitu bahan baku nanoselulosa yang akan digunakan berasal dari limbah tandan kosong kelapa sawit yang akan diisolasi menggunakan metode oksidasi tempo. Kemudian yang kedua, material bit biokomposit yang dikembangkan merupakan kombinasi antara nanoselulosa, silika mesopori, dan sodium alginat.
Kemudian yang ketiga, silika mesopori yang digunakan adalah silika mesopori komersil yang diperjualbelikan. Kemudian pewarna yang digunakan sebagai model polutan atau asorbat di sini yang digunakan adalah metilen biru yang mewakili limbah pewarna dari industri tekstil. Kemudian yang batasan masalah yang kelima yaitu pengujian absorpsi yang dilakukan terbatas pada studi isoterm, kinetika, dan termodinamika absorpsi metilen biru. Kemudian karakteristik material meliputi analisis morfologi, struktur kristal, sifat termal, dan gugus fungsi dengan menggunakan instrumen seperti SEM, TEM, FRD, FTIR, dan TGA. Kemudian yang terakhir, penelitian ini tidak membahas aplikasi skala industri maupun keberlanjutan jangka panjang menggunakan BIT dalam sistem pengolahan air limbah secara menyeluruh. Adapun rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana cara mengisolasi nanoselulosa dari limbah dan kosong kelapa sawit menggunakan metode oksidasi tempo. Kemudian yang kedua, bagaimana karakteristik nanoselulosa yang diisolasi dari limbah dan kosong kelapa sawit yang dilihat dari analisis struktur kristal, morfologi, dan sifat termalnya. Kemudian bagaimana proses pembuatan BIT biokomposit berbasis nanoselulosa hidrogel dari silika mesopori. Kemudian bagaimana karakteristik BIT biokomposit yang dihasilkan dari kombinasi nanoselulosa dan silika mesopori. Ini yang terakhir, bagaimana aktivitas BIT biokomposit dalam mengabsorpsi zat warna metilen biru yang ditinjau dari isoterm, kinetika, dan termodinamika absorpsi. Namun tujuan penelitiannya adalah yang pertama, mendapatkan nanoselulosa hidrogel dari limbah dan kosong kelapa sawit. Kemudian tujuan yang kedua yaitu melakukan fabrikasi komposit BIT basis nanoselulosa hidrogel dengan silika mesopori. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu mengkaji mekanisme absorpsi zat warna metilen biru pada BIT basis nanoselulosa hidrogel silika mesopori. Adapun manfaatnya, yang pertama ada manfaat akademik, memberikan kontribusi ilmiah dalam mengembangkan teknologi absorpsi limbah zat warna dengan memanfaatkan limbah biomasa seperti sumber nanoselulosa serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Kemudian manfaat praktisnya menawarkan alternatif solusi pengolahan air limbah khususnya yang mengandung zat warna metilen biru. Kemudian manfaat bagi lingkungan mendukung upaya pemanfaatan limbah dan kosong kelapa sawit yang melimpah dan belum termanfaatkan secara optimal serta dapat mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan nilai tambah dari limbah tersebut. Ini merupakan tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu. Yang pertama, ini ada penelitian dari Ibu Dr. Holina sendiri, di mana penelitian ini melakukan fabrikasi BIT biokomposit dari nanoselulosa juga, tapi dengan biomasa dari kulit manggis. Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian saya itu adalah limbah biomasa yang digunakan. Saya menggunakan bahan kosong kelapa sawit, sedangkan penelitian dari Ibu Holilah menggunakan biomasa dari limbah kulit manggis. Kemudian penelitian yang kedua yaitu Amanda dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang melakukan penelitian tentang absorpsi warna dari red Congo-Red menggunakan BIT hidrogel alginat nanoselulosa dengan perpaduan PEI. Perbedaan dari penelitian ini dan saya, penelitian ini menggunakan nanoselulosa hasil tempo dari pulp selulosa komersil dan ditambahkan dengan paduan bahan PEI yang absorban yang digunakan yaitu Congo-Red. Sedangkan penelitian saya menggunakan TKKS tanpa tambahan PEI dan absorbannya yaitu metilen biru. Kemudian untuk tujuan pustaka yang terakhir yaitu Luong dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang meneliti tentang pembuatan BIT selulosa dengan paduan bahan yaitu kitosan, alginat, dan untuk absorpsi metilen biru. Untuk perbedaannya pada penelitian ini menggunakan selulosanya berukuran mikro, sedangkan penelitian saya adalah nano. Terus bahan dari biomasanya yaitu dari ampas tebu, sedangkan saya menggunakan tanah kosong kelapa sawit, dan bahan untuk perpaduannya pada penelitian ini menggunakan kitosan. Ini merupakan landasan teori. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah tidak terlalu asing untuk landasan teori terkait dengan TKKS, nanoselulosa, material mesopori, dan absorpsi. Mungkin akan saya skip karena di metode penelitian saya cukup banyak. Dari penelitian ini terdapat beberapa hipotesis. Yang pertama yaitu jika nanoselulosa berhasil diisolasi dari limbah dan kosong kelapa sawit menggunakan metode oksidasi tempo, maka akan diperoleh nanoselulosa dengan ukuran nanometer dan gugus karboksilat yang mendukung pembentukan BIT biokomposit yang stabil. Kemudian untuk hipotesis yang kedua,
Bit biokomposit berbasis nanoselulosa dan silika mesopori memiliki kemampuan absorpsi yang efektif terhadap zat warna metilen biru. Hipotesis yang ketiga, variasi kondisi absorpsi meliputi pH larutan, suhu larutan, konsentrasi adsorban, dosis adsorben, dan waktu kontak berpengaruh terhadap kapasitas absorpsi metilen biru dan bit biokomposit. Kemudian, hipotesis yang keempat, proses absorpsi metilen biru oleh bit biokomposit mengikuti model isoterm dan kinetika absorpsi tertentu yang mencerminkan karakter permukaan adsorben dan mekanisme absorpsi yang terjadi. Kemudian untuk metode penelitiannya, untuk penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Maret di Badan Riset dan Inovasi Nasional KST Soekarno di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Kemudian untuk bahannya tentu saja TKKS. Kemudian bahan-bahannya seperti yang sudah terlihat di layar. Kemudian untuk alat-alatnya akan menggunakan beberapa alat yang digunakan untuk banyak karakterisasi seperti FTIR, XRD, SEM, TEM, TGA, dan DVFIS. Baik, untuk cara kerja yang pertama yaitu ekstraksi selulosa dari limbah tandan kosong kelapa sawit, di mana dilakukan preparasi bahan terlebih dahulu dari tandan kosong kelapa sawit itu kemudian digiling, dicuci, akan dihasilkan serat tandan kosong kelapa sawit bersih, kemudian dikeringkan sehingga mendapatkan tandan kosong kelapa sawit bersih dan kering. Setelah itu dihaluskan dan disaring dengan ukuran 20 mesh dan didapatkan serbuk tandan kosong kelapa sawit. Setelah didapatkan serbuk tandan kosong kelapa sawit, dilakukan proses delignifikasi untuk menghilangkan lignin, di mana proses ini dimulai dari bubuk tandan kosong kelapa sawit dimasukkan ke dalam gelas beker dan dicampur dengan NaOH dengan konsentrasi 5% dengan perbandingan 1:20 dari berat per volumenya. Kemudian dihasilkan campurannya, campuran itu kemudian diaduk konstan pada suhu 70-90 derajat Celcius selama 2 jam dan dicuci dengan air bersih sampai dengan pH-nya netral dan didapatkan dengan oleh residu. Setelah itu dilakukan bleaching untuk menghilangkan sisa-sisa lignin yang ada di dalamnya dengan residu tadi yang sudah diperoleh direaksikan dengan hidrogen peroksida dengan konsentrasi 3% dan ditambahkan dengan asetik anhidrit dengan konsentrasi 50% dengan perbandingan asetik anhidrit dan hidrogen peroksidanya yaitu 1:1 dengan 1:8 dari berat per volume dari total campurannya. Kemudian campuran itu dimasukkan ke dalam gelas beker lalu dipanaskan sambil diaduk pada suhu 70 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian setelah selesai dicuci dan dengan aquades hingga pH netral dan disaring. Lalu didapatkanlah selulosa berwarna putih bersih. Setelah didapatkan selulosa putih bersih, kemudian dilanjutkan dengan sintesis nanoselulosa, di mana di tahap ini menggunakan bahan tempo. Prosedurnya adalah oksidasi tempo dengan bahannya 0,025 gram tempo dan 0,025 gram natrium bromida yang dianjurkan dalam 150 ml aquades. Kemudian larutan campuran ditambahkan 2 gram selulosa hasil isolasi, diaduk konstan dan ditambahkan tetes demi tetes sampai dengan 8 ml larutan. Arfan, tidak usah dibaca semua, Arfan. Baik, Bu. Setelah didapatkan nanoselulosa, kemudian dilakukan sintesis komposit bit mesopori. Ini di dalam proses ini nanoselulosanya dilakukan variasi dengan variasinya 2,5% nanoselulosa, 5% selulosa, 7,5% selulosa, dan 10% selulosa. Setelah didapatkan sintesis bit mesopori, kemudian dilakukan karakterisasi dari tandan kosong kelapa sawit mentah, tandan kosong kelapa sawit setelah dilignifikasi, dan selulosa itu dilakukan karakterisasi FTIR, XRD, TGA, dan SEM. Kemudian untuk nanoselulosanya juga sama, tapi untuk morfologinya diukur dengan TEM untuk mengetahui apakah ukuran nanoselulosanya udah nano atau belum. Kemudian untuk bit mesoporinya juga dilakukan karakterisasi FTIR, XRD, TGA, dan juga menggunakan VSEM. VSEM ini dia lebih tajam dibandingkan dengan SEM, lebih aktif. Kemudian untuk bit pasca absorpsinya juga dilakukan karakterisasi dengan FTIR, XRD, dan VSEM.
Kemudian tadi setelah diproduksi bit nanoselulosa dengan variasi nanoselulosa 2,55, 7,5, dan 10, itu akan dilakukan pengamatan manakah konsentrasi dengan nanoselulosa terbaik yang akan dilakukan uji absorpsi. Diamati dengan yang pertama dari karakteristik pencetakan bentuk bulat yang berbentuk sferis, kemudian yang kedua dilihat dari stabilitas mekanis, kemudian yang ketiga ada dari ketahanan atau resiliensi. Kemudian setelah bits yang terbaik dipilih, dilakukan studi absorpsi. Yang pertama dilakukan variasi dosis, di mana variasi ini dengan menggunakan perbandingan masa bits dengan masa 0,1. Oke, nanti habis dosis, kinetika, kemudian isoterm ya. Sudah nggak Iya, usah Bu. dibaca aja. Selanjutnya apa? Baik. Setelah studi absorpsi. Uji absorpsinya beragam, Bu, dari dosis, Oke. kinetika, isoterm, terus kemudian ada variasi pH, terus ada variasi suhu, dan uji Oke. pewarna lain juga. Setelah itu dilakukan juga desorpsi dan reuse dari bits yang sudah terabsorpsi, dan yang terakhir yaitu uji dengan pewarna lain. Baik. Mungkin cukup sekian Ya. presentasi Ya. dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Arfan. Bisa lanjut Pak Demi? Oke, monggo Bu Email, waktu kami silakan kepada Bu Email. Baik, terima kasih ya. Mohon maaf, nih saya off cam pada Pak Demi sebagai pembimbing dan menguji sekaligus kepada mahasiswa sekalian yang hadir pada kegiatan seminar proposal hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya masuk ke yang Solihul sama siapa tadi? Tari ya. Saya ingin menyampaikan untuk Arfan, karena memang Arfan ini, izin Pak Demi, Arfan ini kan kemarin ikut risetnya di BRIN ya, sehingga memang banyak sekali yang harus dikerjakan, dan kemarin ketemu saya menyampaikan sudah selesai, tinggal menyusun laporan. Nah, oleh karena itu, untuk Arfan, pesan saya, dengan sedemikian banyak data itu, nanti bisa dipilih ya, dalam artian kalau tidak memungkinkan dicantumkan semua, Anda bisa pilih. Karena ini kan memang ya, kerjasama dengan permintaan pembimbing 2. Ya, Anda bisa pilih yang sekiranya satu rangkaian cerita gitu ya. Misalkan absorpsi variasi untuk pH. Mungkin reuse-nya tidak perlu gitu misalkan. Tapi untuk laporan yang diminta oleh Bu Holila kan tetap dilaporkan. Pertimbangan saya kenapa? Karena untuk mengurangi kan ini banyak sekali ya. Ini memang harusnya itu malah pekerjaannya bukan kelas skripsi gitu menurut saya Pak Demi. Jadi itu aja Arfan ya, nanti terus tidak lupa tetap harus mengikuti kaidah penulisan skripsi yang diterbitkan di UIN Sunan Kalijaga. Kalaupun misalkan ada perbedaan sistematika dengan yang ada di laporan BRIN, nanti bisa disesuaikan sendiri. Begitu saya kira. Baik, ya ini untuk Solihul dan Tari ya. Ya, Anda ini kan kalau saya lihat itu menggunakan, coba ditampilkan aja, boleh salah satu aja yang pertama tadi Pak Mas Demi, Pak Demi, yang Tari, Ya, slide-nya, silakan Tari. slide-nya aja dulu satu aja. Judulnya saja sebentar, saya buka aja kalau gitu. Silakan Tari atau Ihul yang bisa lebih cepat Ya. untuk share screen. Kalau Tari itu, 1000 jenis Tari itu pemetaan senyawa potensi anti diabetes pada alkaloid ekstrak etanol, sedangkan Solihul itu simulasi molekular docking pada molekul dinamik dan seterusnya. Baik, pertanyaan saya sama ya untuk keduanya. Ini kan sama-sama mengkaji dengan molekular docking, betul ya? Solihul dan Tari ya. Anda bisa langsung, kita interaktif aja diskusinya. Anda buka mic-nya saja. Ya, Bu, baik. Betul ya? Nah, baik. Nah, saya ingin tahu gimana sih caranya Anda memastikan bahwa simulasi Anda itu akurat gitu ketika direalisasikan pada in vivo ya mungkin ya, atau in vitro ya. Ini kan masih simulasi menggunakan sistem ya, menggunakan apa ini? Jadi untuk memastikan, untuk mengawal atau memitigasi bahwa simulasi Anda itu akurat itu gimana? Karena tentu yang kalau dikerjakan dengan simulasi
komputasi sistem itu mestinya kan beberapa variabel dianggap sama, dianggap tetap. Tapi kalau sudah diimplementasikan langsung di laboratorium basah gitu ya, itu kan banyak variabel-variabel yang tidak bisa dikontrol atau mungkin harus dikontrol juga, misalkan sifat protein ya gitu ya, atau ligannya gitu ya. Nah, gimana ini? Silakan dijawab. Bisa diterima nggak pertanyaan saya? Bisa, Ibu. Ya, boleh. Silakan dijawab. Tari dulu. Baik Ibu, mungkin saya dulu. Eh, mungkin untuk akuratnya ini metode terlebih lagi untuk metode saya itu sudah akurat atau belum itu tadi tahap pertama sebelum melakukan proses molecular docking itu kan dilakukan proses validasi metode. Yang mana dalam proses validasi metode itu dengan tujuan dan memastikan terlebih dahulu bahwa nilai RMSD yang kita dapat itu kurang dari 2 Armstrong. Nah, yang nantinya apabila sudah mendapat nilai 2 Armstrong itu berarti metode yang kita pakai itu sudah dapat diterima gitu. Nah, apabila ternyata pada tahap validasi metode itu masih melebihi nilai dari 2 Armstrong atau lebih dari itu, nah itu berarti perlu pengulangan atau perlu pengecekan dalam metode validasinya. Gitu. Baik, baik. Anda sudah punya cara ya untuk validasi. Satu cara untuk validasi. Kemudian saya mau tanya yang tari bagaimana? Kalau tari Baik, Bu, bagaimana? untuk saya itu kan tentang molecular docking. Jadi parameternya untuk keberhasilannya itu sama dengan validasi dengan melihat RMSD-nya yang harus kurang dari 2 Armstrong. Seperti itu. Sama ya berarti. Nah, Iya. sekarang baik. Ini Anda pakai, kalau yang Anda simulasikan tuh pakai pelarut ya mestinya? Atau enggak pakai? Anda memasukkan unsur pelarut enggak dalam sebagai variabel yang berpengaruh? Kalau untuk saya tidak, Bu. Saya tidak memasukkan unsur pelarut. Saya hanya 100% metode komputasi. Jadi untuk senyawanya itu yang pertama untuk ionurin itu nanti bisa kita preparasi melalui software Martin Sketch-nya. Baik. Nah, kalau tari juga tidak mempertimbangkan variabel efek pelarut ya? Kalau untuk saya ada, Bu, karena di sini saya menggunakan pelarut etanol, jadi kemungkinan ada efek pengaruh dari hasil profil fitokimianya itu. Ya, biasanya kan pelarut itu kan nggak mungkin ditinggal ya. Seperti solihul tadi kan tidak menggunakan pelarut dalam variabelnya. Nah, itu apakah bukan lantas mengurangi keakuratan dari gambaran simulasi yang disiapkan, yang Anda pelajari gitu. Gimana sebetulnya pertimbangannya apa? Artinya gini, peranan pelarut itu kan mungkin molekul air ya dalam hal ini atau apapun ya, itu kan juga kalau yang si tari kan sudah ya. Tapi kalau yang solihul enggak gitu kan. Nah, padahal kalau realitas di laboratorium itu kan biasanya ada pelarut gitu ya. Atau memang enggak ada ya kalau untuk yang solihul itu ya. Gimana? Kalau untuk saya sejauh ini belum ada, Bu. Belum ada. Enggak ada dalam preparasinya enggak butuh pelarut ya? Tidak, saya apa namanya untuk strukturnya itu saya menggambar sendiri melalui software langsung. Solihul Hadi, kamu kan melakukan MD kan? MD-nya apa tidak ada kondisi pelarutnya? Untuk MD ini kan nanti langsung dari spray piasarannya sendiri. Nah, kalau untuk dari spray piasarannya sendiri ini kan nanti dikondisikan menggunakan pelarut H2O, setahu saya. Oke, terakhir ya, ini pertanyaan saya untuk berdua ini. Nah, kemudian untuk menjaga konsistensi, ini saya kan nggak terlalu memahami ya, tapi yang secara awam saja yang saya ketahui, untuk menjaga konsistensi hasil simulasi itu berkaitan nggak sih dengan ya misalkan apa ya aplikasi yang Anda gunakan, waktu misalkan, waktu dalam memverifikasi itu apa ya, memainkan simulasinya itu apakah ada batasnya? Maksud saya
itu juga bisa mengambil peran untuk mempercepat atau mungkin kebalikannya memperlambat gitu loh. Jadi misalkan gini, nanti mungkin Pak Demi memberikan penjelasan juga ya. Misalkan gini, kalau mau hasilnya baik, ya gitu ya. Secara gampangan statistik itu kan perlu harusnya diulang-ulang. Misalkan kayak triplo gitu ya kalau literasi gitu. Terus kemudian kalau misalkan data statistik itu harus pakai jumlahnya datanya banyak sehingga median rata-ratanya minnya itu bisa merepresentasikan banyak hal. Nah, kalau yang untuk simulasi menggunakan seperti ini, itu apakah ada faktor seperti itu yang berpengaruh? Gimana? Jadi menurut saya nih Bu, yang berpengaruh itu nanti kita membuat dengan 10 konfirmasi Bu. Nah, nanti setelah kita docking, kita melihat base rankingnya, yaitu dengan nilai yang paling rendah. Yaitu karena paling rendah itu stabil, jadi base rankingnya kita ambil, kemudian nanti kita gunakan. Seperti itu Bu. Jadi untuk molecular docking yang digunakan ini menggunakan plans, dan di mana ini tidak perlu dilakukan penentuan grid box. Jadi udah tersetting dari sananya. Seperti itu, Bu. Baik, kalau yang Solihul gimana? Baik Ibu, mohon maaf, saya Yang Zoom. kurang terlalu menangkap pertanyaannya. Bisa diulang tidak ya Bu? Gini maksud saya, pertanyaan saya itu untuk mengetahui apakah waktu itu gini, pengulangan apa namanya hitungan Anda atau simulasi Anda itu berpengaruh nggak sih dengan keakuratan tadi? Pak, waktu itu di sini maksud saya gini, kalau misalkan, ya Bu, itu harus dilakukan berkali-kali misalnya, berarti kan waktunya agak panjang, agak lama. Paham nggak maksud saya? Contoh di lapangan kalau di lab itu kan harus literasi saja paling nggak kan minimal 20. Atau kalau statistik itu kalau misalkan kurva regresi minimal 5 untuk mendapatkan hasil terbaik. Nah, kalau dengan menggunakan simulasi seperti ini, itu apakah juga diperlukan? Ya, enggak, saya nggak tahu proses mungkin regresinya atau apanya lah. Ini kan akhirnya berkaitan dengan waktu penelitiannya, gitu loh. Seperti itu. Ya, saya sudah mulai menangkapnya. Kalau untuk saya mungkin tidak jauh beda dengan Tari tadi, karena untuk melakukan dogging ini kan saya menggunakan software Plans, yang mana pada software Plans ini dia menggunakan algoritma ACO, yang mana dia melakukan iterasi pengulangan. Nah, iterasi pengulangan ini dibantu ketika saya melakukan evaluasi liganya, itu saya buat dengan 10 konformasi energi yang berbeda, seperti itu Bu. Nah, nanti setelah 10 konformasi energi yang berbeda itu di running docking, nah itu nanti dipilih konformasi keberapa yang menghasilkan skor docking yang terendah. Nah, yang mana skor docking terendah itu menunjukkan bahwa konformasi tersebut merupakan konformasi yang stabil. Oke. Berarti Anda perlu juga melakukan penghitungan terlebih dahulu ya. Dan mungkin bisa diulang nggak sih kayak gitu tuh? Bisa Enggak ya? diulang dalam artian bagaimana? Oke, baik. Ya, saya kira itu dulu Pak Demi. Terima kasih banyak ya mahasiswa sekalian. Mungkin saya mau dengar penjelasan Pak Demi, ini saya sambil belajar. Sebelum saya Iya. pamit gitu. Terima kasih. Monggo silakan. Bu Email, matur nuwun. Jadi beberapa pertanyaan sudah sangat membangun, terutama pembangunan logika dan sistematika dari penelitian Mbak Tari dan Mas Ihul ya. Jadi memang Bu Email untuk komputasi itu kita menggunakan sistem komputer, dan komputer itu kelemahannya satu. Dia hanya bisa melakukan perhitungan secara linear, baik itu tambah atau pengurangan. Sehingga untuk pendekatan integral atau diferensial itu dia harus melakukan suatu pendekatan matematis yang disebut dengan pendekatan metode numerik. Dalam metode numerik itu perhitungan dilakukan berulang kali sehingga menghasilkan data yang konvergen atau data yang tunggal. Jadi untuk mendapatkan angka yang tunggal di dalam suatu perhitungan komputasi, itu perhitungannya itu sudah dilakukan berbagai macam iterasi, bahkan bisa sampai 5.000 siklus. Jadi tergantung, misal komputernya itu baik, maka 5.000 siklus itu bisa dalam waktu 1 jam. Kalau komputernya itu sedang-sedang, bisa dalam waktu 7 jam, seperti itu. Ini berkaitan tidak hanya di docking, tapi juga di molecular dynamic. Jadi molecular dynamic itu juga seperti itu, dan molecular dynamic itu melakukan iterasi itu untuk satu satuan waktu saja. Jadi misal kita melakukan simulasi untuk 1 nanodetik,
maka itu iterasinya bisa 5.000 kali untuk menemukan sampai menemukan data tunggal 5.000 kali. Jika nanti tidak menemukan data konvergen sebanyak 5.000 kali, maka perhitungannya dianggap gagal, sehingga harus diulang dari awal. Ngoten Bu Oke. Email. Oke. Oh, berarti simulasi docking dan molekular dinamik ini memang dua hal yang berbeda ya? Betul, dua hal yang berbeda. Kalau Oke. docking itu tujuannya untuk memasangkan, jadi menambatkan atau istilahnya kalau kapal itu ke dermaga, nih, kapal itu ditambatkan ke dermaga. Kalau ini senyawa obat ditambatkan ke molekul penerima, reseptor yang ada di dalam tubuh manusia. Dan penambatannya itu bisa penambatan di samping, dari atas, dari bawah, dari belakang, itu dihitung semuanya. Nah, kemudian angka tunggal yang didapatkan oleh Tari dan nanti Ihul ketika molekular docking itu didapatkan dari angka-angka, eh, jadi ada di software plans ataupun di software Autodoc itu kita sudah melakukan perhitungan statistik 20 konformasi mereka hitung, lalu nantinya divalidasi menggunakan pendekatan energi yang lebih rendah. Ngoten Bu Email. Nggih. Baik, terima kasih banyak Pak Dami. Ini sambil mendapatkan informasi yang berharga buat saya. Untuk mahasiswa sekalian, selamat ya atas seminar, segera aja diperbaiki dan proses untuk masuk ke laboratoriumnya. Saya mohon pamit ya. Iya, matur nuwun Bu Oke, Email. sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya berikan waktu kepada mahasiswa yang hadir di sini untuk melakukan diskusi. Diskusinya boleh bebas, tapi tetap tidak usah dengan bahasa yang terlalu formal, boleh bebas apapun, boleh ditanya mengenai ide, metode, atau mungkin bagaimana cara mengoperasikan suatu software. Silakan. Atau termasuk juga bagaimana cara mengatur waktu, itu juga boleh ditanyakan. Silakan kepada para mahasiswa yang hadir. Saya beri waktu 10 menit. Langsung saja open speaker. Izin bertanya Bapak, Silakan. saya Muhammad Rifai Hasan dengan NIM 2210603163. Izin bertanya ke Mbak Tali mengenai jika terdapat kendala seperti senyawa alkaloid turunan berberin tidak dihasilkan sebagai senyawa metabolit sekunder dominan pada penelitian, melainkan senyawa alkaloid lain yang menjadi metabolit sekunder dominan, eh, apa yang akan dilakukan dengan Mbak Terdi? Izin menjawab. Jadi dari hal tersebut itu tidak menjadi kendala karena penelitian ini tidak membatasi hanya pada turunan berberin. Jadi justru temuan alkaloid dominan lain pun tidak apa-apa, bahkan dapat menjadi kontribusi ilmiah baru mungkin yang memperkaya informasi kimiawi dari tanaman akar kuning ini. Seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Ali. Silakan pertanyaan yang lain boleh diajukan. Itu yang di chatroom itu sudah dijawab belum tadi ya?
Hmm. Jadi begini para peserta sekalian ya. Jadi kalau saya boleh berbicara di sini, maka nantinya siapapun kalian yang mau lulus S1 itu kan perlu melakukan penelitian. Tapi penelitian di sini tidak perlu dianggap sebagai suatu penelitian yang rumit. Kenapa? Karena yang penting bagi S1 itu adalah apa? Menjawab rasa penasaran. Jadi rumusan masalah itu yang dijawab. Itu saja sebenarnya. Baik, silakan pertanyaan. Persilakan. S1 itu yang penting apa tuh? S1 itu yang penting bisa menjawab penasaran dengan menggunakan metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah itu adalah pengukuran yang presisi. Jadi tidak dengan kira-kira. Tapi ada timbangannya, ada prosedurnya, ada metodenya, itu yang nantinya akan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu ada pertanyaan di chatroom, silakan dijawab dengan lisan aja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya, bentar. Pertanyaannya, jika ada hasil karakterisasi yang kurang ideal, bagaimana dampaknya ke performa adsorpsi? Baik, untuk menjawab itu, jadi ketika sebelum dilakukan studi absorpsi kan dilakukan karakterisasi untuk memastikan apakah itu nanoselulosa atau bukan. Nah, ketika karakterisasinya kurang maksimal, berarti di situ kemungkinan nanoselulosanya tidak terbentuk. Di mana tujuan untuk dibentuk nanoselulosa ini, kenapa tidak berupa MCC yang berupa mikrokristalin dan sebagainya? Karena nanoselulosa ini ketika dia ukurannya nanoselulosa, maka dia otomatis akan memiliki luas permukaan yang semakin tinggi juga. Selain itu, dia ukurannya nanofiber, dia ketika menjadi bit adsorpsi, dia akan mengikat senyawa lain yang tadi itu ada sodium algida dan juga SB-amisofor itu dia akan semakin maksimal. Nah, ketika dia tidak menjadi nanoselulosa, mungkin akan sangat berpengaruh ke dampak studi absorpsinya nanti. Seperti itu. Sudah cukup atau ada lagi pertanyaan? Oh, ada lagi pertanyaan yang lain? Dipersilakan. Untuk syarat sempro, tolong ini nanti yang hadir di screenshot ya, siapa aja yang hadir di sini ya. Yang lain silakan. Baik, tidak ada. Cukup? Kalau cukup, saya yang akan mulai. Baik, saya yang akan mulai. Untuk Mas Wiwin Arfanudin, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Imelda. Kamu batasi saja masalahmu untuk skripsi. Cukup metode satu jalur aja, maksudnya metode yang saling berhubungan aja. Tidak usah dibandingkan, misal uji kestabilan,
kemudian uji dengan pewarna lain, lebih dibatasi lagi. Kan di batasan masalah kamu juga mengatakan kan seperti itu kan. Jadi termasuk nanti laporannya juga dibatasi, cukup untuk menjawab 2 rumusan masalah atau 3 rumusan masalah saja. Saya nggak bertanya tentang esensi ya. Esensinya kan kamu pakai silika, silikanya kamu buat bead, dengan adanya filler berupa alginat, ya kan, dan seterusnya itu. Karena dulu si Rizka bimbingan saya juga pernah buat itu untuk pupuk tapi. Nah, sehingga nanti dikurangi aja yang dilaporkan di skripsi, nggak usah banyak-banyak, 3 atau 4 jalur metode, sisanya dilaporkan lewat risetnya dengan Bu Kholilah itu. Baik, Pak. Tuh. Ya, terus yang kemudian menjadi pertanyaan dari saya itu adalah mengenai untuk Wiwin ya, Wiwin Alfanudin ya, kamu lebih fokus ke sintesisnya atau lebih fokus ke adsorpsinya? Absorpsinya, Pak. Kalau ke absorpsinya, TEM-SEM itu apakah cukup apakah berarti? Lebih berarti data pembentukannya atau lebih berarti data adsorpsinya? Saya cuma tanya aja, ini contohnya ya, saya nggak mengarahkan apapun, saya cuma tanya, silakan. Oh, kalau berdasarkan risetnya, lebih gambarannya lebih ke pembentukannya, Pak. Jadi tujuannya itu di sini sebenarnya menggunakan nanoselulosa itu sebagai pengganti polivinil alkohol yang biasanya digunakan untuk beadnya. Jadi di sini kayak keterbaruannya itu di nanoselulosanya itu, Pak, menggantikan polivinil alkohol. Ya, maksud saya adalah kamu menggunakan SEM dan TEM sementara penelitianmu tentang adsorpsi itu loh. Itu kan sangat mahal. Tapi kalau kamu menggunakan apa namanya itu tabungannya BRIN itu saya lupa namanya apa itu bukan bukan kendala ya. Tapi sekali lagi kamu fokus ke sintesis materialnya atau kamu fokus ke adsorpsinya? Ke sintesisnya, Pak, tapi diuji dengan adsorpsinya. Berarti judulmu bukan adsorpsi dulu dong. Iya, Pak. Kan tadi judulnya sintesis dan karakterisasi. Dari karakterisasi kan? Iya. Oke. Lalu apa fungsinya SEM di situ? Dia melihat morfologinya, Pak, dari nanoselulosa yang dihasilkan. Nanoselulosa atau beads-nya? Kalau SEM-nya itu kebetulan yang dikarakterisasi tidak hanya hasilnya, Pak. Jadi CKKS mentahnya itu juga di SEM. Terus setelah direktifikasi itu juga di SEM. Setelah dihasilkan selulosa juga di SEM dan nanoselulosanya di SEM juga. Jadi dibandingkan gitu, Pak. Terus kalau TEM tujuannya untuk apa? Kalau TEM itu nanti untuk menghitung diameter dari nanoselulosanya, Pak. Apakah sudah Apa nanoselulosa? ya? Apa TEM bisa menghitung diameter? Bisa, Pak, nanti dengan imaging itu, Pak. Imaging apa? Apa bedanya SEM sama TEM? Kalau TEM-nya itu kan transmission. Jadi ke bayangannya gitu loh, Pak. Kalau STEM itu dia langsung ke senyawanya. Maksudnya gimana? Coba dengan bahasa yang lebih sederhana. SEM itu apa? TEM itu apa? Hasilnya bagaimana? Hasilnya SEM itu gimana? Hasilnya TEM itu gimana? Bentar, Pak, saya menggunakan bahasa yang mungkin Bahasa yang sederhana aja, yang orang awam mengerti lah. kalau SEM itu kan dia transmission elektron mikroskopi ya. Kalau kalau SEM itu kan dia scanningnya, kalau TEM itu transmission. Nah, kalau SEM itu digunakan untuk melihat morfologi struktur dengan permukaannya, sedangkan TEM-nya itu digunakan untuk mengonfirmasi ukurannya, Pak. Ukuran apa? SEM itu bisa loh mengukur ukuran. Ini harus jadi notifikasi nih. Apa beda gambar yang dihasilkan SEM sama TEM? Kalau SEM bisa lebih ke dalamnya lagi, Pak. Dari kalau
senyawanya itu dia bisa dilihat di dalamnya lagi, sedangkan temnya dia di atas saja, di luar. Yakin seperti itu? Sejauh ini yang saya pelajari itu, Pak. Kamu punya contoh gambar SEM nggak? Ada, Pak. Sudah Kamu jadi juga. punya contoh gambar TEM nggak? Ada, Pak. Hasil riset saya juga Coba sudah tampilkan. muncul. Coba tampilkan. Sebentar. Dan jelaskan dengan bahasa yang sederhana aja lah. Sebentar, Pak. Hmm. Ini yang SEM-nya, Pak. Yang SEM, ini yang SEM, semuanya SEM. Ya, Kalau gambar TEM mana TEM? temnya sebentar. Ngomong-ngomong itu SEM kok nggak ada skalanya ya? Kan biasanya di bawah itu ada garis, itu skala berapa mikrometer atau nanometer gitu. Itu kok nggak ada tadi ya? Ada, Pak. Oke, tunjukkan dulu aja TEM-nya. Gambar apa itu? Ini tem, Pak. Cuman ini. Ini tem nanoselulosa, Pak. Cuma satu gambar aja? Ada banyak sih, Pak. Cuman yang saya ambil yang ini. Saya agak lupa, Pak, soalnya foldernya di mana. Coba TEM, kalau si kompositnya di TEM nggak? Kompositnya di TEM nggak kompositnya? Kompositnya tidak di tem, Pak. Di SEM aja. Yang ini. Cuma nanoselulosa aja yang di TEM? Yang di tem cuma nanoselulosa aja, Pak. Hmm. Oke, coba yang tadi, yang TEM nanoselulosa tadi. Itu hubungannya sama antara gambar, imaging sama yang sebelah kanan ada histogram itu apa hubungannya? Ini dia diameternya, Pak. Jadi Nggak, cara ngitungnya gimana? Kok bisa dapat gambar seperti itu? cara ngitungnya ini kan gambarnya ini ya, Pak. Terus nanti kita ke image, terus dari skala yang ini kan skalanya ini per 500 nm. Kemudian nanti dibandingkan dengan ini kita manual satu-satu, Pak. Kurang besar lagi. Ini dari kan diameter, jadi motong gini, Pak. Satu-satu itu kita ukur satu, terus nanti masuk ke Excel, satu lagi ke Excel, satu lagi ke Excel, terus dibandingin sama 500 nanometer ini, terus nanti dapat dihasilkan diagramnya yang ini, Pak. Nah Rata-ratanya itu, 3 nano. nah itu berapa garis, itu berapa biji yang kamu hitung itu? Itu lebih dari 80, Pak. Kurang dari 100 saya ngambilnya. Berapa? Sekitar 85 kalau nggak salah, Pak. Terus kamu hitung manual? Iya, satu-satu, Pak. Terus masuk ke Excel baru dapat ini diameter rata-ratanya. Oke, terus kamu ngaku di situ diameter, tapi itu kan di situ kan cuma panjang-panjang. Diameter itu kan kalau bentuknya apa? Bentuknya itu bola, bentuknya tabung, itu kan panjang-panjang. Apa iya itu diameter? Ini ada yang lebih tajam lagi, Pak, harusnya. Dia Enggak, lebih ke maksudnya adalah itu kan cuma bentuknya kan batang-batang aja itu. Enggak ada yang bentuknya tabung, enggak ada yang bentuknya lingkar apa bola. Sehingga apa bisa disebut sebagai diameter?
Kalau dari ini tak mungkin nggak bisa ya Pak. Cuman ada gambar Iya, lain juga yang menunjukkan kalau dia bentuknya tabung. tapi kamu kan cuma ngukur panjangnya kan sebenarnya. Iya kan? Iya, panjang dari ininya, Panjang diameter lah. yang Kok, ini. kok kamu nulisnya diameter? Piye caranya ngukur diameter? Gitu Kalau loh. panjang ini kan kalau panjang nggak bisa diukur ya Pak panjangnya karena dia saling bertautan terus ujungnya nggak bisa diprediksi di mana. Tapi ini kan diameternya, jadi dari ini Pak dari dia kalau di zoom lagi ada Pak gambarnya terus dia kelihatan kalau dia di ujungnya gini loh Pak, menceng gini loh Pak kanan kiri. Yang dari sini ke sini. Nanoselulosa itu apa? Jarum kah? Atau Ini apakah? kebetulan fiber Pak. Karena fiber Hah? jadi panjangnya tidak fiber. Fiber. Lah terus ngitung diameternya gimana? Saya masih penasaran aja ngitung diameternya. Sebentar saya carikan yang lebih Ya. ini mungkin di mana ya? Mana sih? Ada? Bentar Pak masih dicari filenya. Soalnya Oh masih ya. Oke, kalau nggak ada nanti aja dilihatkan aja. Soalnya kita masih bingung nih, gimana cara ngitung diameter dari foto yang hanya kelihatan batang-batang aja seperti itu. Baik, terus coba nanti kamu karena datanya hasilnya sudah ada, kamu konsultasi deh nanti ke Bu Email sebelum kamu memutuskan untuk mana data yang harus dipakai. Nah, sebenarnya penasaran. Saya kira yang kamu ukur tem itu adalah yang kompositnya juga. Ternyata cuma nano celulosanya ya. Padahal kalau kompositnya itu di tem itu akan lebih menarik lagi nanti. Gitu. Oke, itu aja dari saya ya untuk Win. Untuk Tari sama Solihul minta tolong ya pelajari tentang teori komputasi dasarnya, teori dasar komputasinya. Kalian bisa menggunakan komputasinya, tapi nggak bisa menjelaskan bagaimana mesin komputasi bekerja, satu. Kemudian yang kedua, bagaimana mesin komputasi itu menghasilkan data, dua. Bagaimana mesin komputasi menghasilkan simpulan, tiga. Lalu yang berikutnya adalah pelajari juga teori dasarnya dengan sangat sangat teliti. Karena apa? Karena itu nanti kan teori dasar itu yang sebenarnya menjadi kekuatan dalam skripsinya, bukan komputasinya. Komputasi itu hanyalah alat, sama seperti kalkulator. Kalkulator cuma alat. Masa kalkulator dijadikan skripsi? Kan enggak.
Jadi kuatkan di sana dan silahkan bekerja dengan baik. Itu saja ya. Oke, terima kasih. Itu saja seminar proposal pada hari ini. Karena sudah asar, kita bisa asaran dulu. Makasih semuanya, Wiwin, Tari, Solihul, dan para peserta yang lain. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas semuanya, lancar semuanya, semoga semuanya lulus di waktu yang sesuai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.